Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah gambar atau desain dari stasiun MRT Kota dan juga stasiun KAI Jakarta Kota. Walaupun tidak terintegrasi secara langsung, namun berada di jarak yang cukup dekat. Proses pembangunan dari stasiun MRT Kota, kemudian juga Glodok ya, serta dari arah Mangga Besar itu masuk dalam kontrak package 203 atau CP203 seksi Mangga Besar sampai ke Jakarta Kota sendiri. Secara keseluruhan, dana yang disiapkan untuk pembangunan fase 2A dari arah Bundaran HI sampai ke Jakarta Kota, sampai ke stasiun MRT Kota yang sedang dibangun di samping kita ini adalah 25,3 triliun. Berarti dengan jarak 5,8 km maka menghabiskan paling tidak 4 triliunan per kilometernya. Sedikit bila kita compare atau bandingkan dengan kereta cepat, maka kereta cepat sendiri sebenarnya 1 kilometernya adalah 880 miliar ataupun di bawah 1 triliun. Namun sebenarnya tujuan dari pembangunan infrastruktur adalah untuk memudahkan mobilitas masyarakat, mempercepat akselerasi atau pergerakan ekonomi yang ada dan hal-hal positif lainnya. Kita menaiki Transjakarta untuk dapat melihat lebih jelas pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam stasiun MRT Kota ini. Nah, stasiun ini panjangnya adalah 412 meter, cukup panjang memang, mirip dengan stasiun Tamrin, kemudian memiliki lebar 20 meter. Dengan begitu, maka stasiun ini membentang dari arah Glodok tadi sampai ke arah Beos ataupun Jakarta Kota KAI ya. Nah, pekerjaan yang berlangsung di sini kita lihat adalah penggalian yang masih terus dilakukan dikarenakan untuk dindingnya sendiri atau D-wall namanya, dinding stasiun itu sudah selesai. Jadi dinding stasiun itu berbentuk kotak panjang ya, persegi 4 dengan ukuran tadi 400 meter lebih dikali dengan 20 meter. Kemudian setelah dindingnya selesai maka akan digali. Nah, galian pertama tidak begitu dalam, akan dipasang rangka-rangka seperti ini, kemudian ada tiangnya ya menahan rangka tersebut. Tiang itu bernama King Post kalau tidak salah, mohon koreksi rekan-rekan sipil. Lalu di atas rangka-rangka yang membentang di tiang-tiang King Post tadi dipasanglah seperti ini ya, ada plat-plat baja, kemudian juga ada plat beton yang cukup kuat karena bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar seperti ini. Fungsinya untuk mobilitas dari kendaraan-kendaraan yang akan melakukan misalnya konstruksi, mengangkut tanah yang digali, ataupun juga untuk mesin-mesin besar lainnya yang melakukan drilling ya, atau kren-kren yang berfungsi memindahkan material-material yang ada. Nah, beberapa itu ada yang dibuka ya platnya karena memang di situ ada penggalian misal, kemudian ada yang ditutup. Sekarang prosesnya masih di penggalian. Kalau tidak salah di 25 Desember kemarin di akhir tahun itu progresnya sudah 42,97 atau 43% ya. Mungkin di Februari ini sudah 45% lebih ya. Berarti hampir setengah dari pekerjaan CP203 ini sudah dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini ada Utama Karya ya, karena ternyata memang untuk seksi dari Mangga Besar ya, pembangunan MRT Jakarta fase 2A ya, CP203 ini dari Mangga Besar sampai ke kota itu dilakukan oleh Utama Karya, HK, dan juga perusahaan Jepang yaitu Sumitomo Mitsui Construction Company ataupun SMCC. Nah, makanya kita lihat di sini ada logo HK dan juga SMCC di panel-panel dari area-area konstruksi CP203. Total panjang dari keseluruhan CP203 Mangga Besar Glodok Kota itu adalah 1,44 km atau kurang lebih 1,5 kilo ya. Dan untuk tahap awal lebih banyak berfokus pada pekerjaan pembuatan stasiun, jadi memang ada penggalian di beberapa titik seperti Glodok, kemudian kota. Nah, di depan sana ini adalah stasiun KAI Jakarta Kota atau Beos, kemudian di depannya lagi ini ada area yang ditutup, itu akan menjadi stasiun MRT Kota tadi. Nah, stasiunnya bernama Gerbang Batavia. Stasiun tersebut memang dirancang agak sedikit model lama ya, ataupun klasik dikarenakan sejarah yang banyak akan ditampilkan di area-area ini dikarenakan Batavia sendiri bermula dan besarnya ada di kawasan kota.
Kurang lebih seperti ini. Jadi memang tidak terintegrasi langsung dengan stasiun KAI kota, tetapi naik ke atas terlebih dahulu ke plazanya serta masuk melalui gate stasiun KAI. Begitu juga sebaliknya dari stasiun KAI ada tangga menuju ke arah bawah. Lalu pada saat sampai ke bawah, di sini terdapat relief-relief dari mungkin sejarah ya. Kalau kita lihat ada model orang, kemudian ada mungkin para pahlawan yang kita nanti mungkin ada informasi lebih lengkap lah di sini. Sebenarnya relief ini bercerita tentang apa, tapi lebih kepada sejarah. Hal ini untuk merepresentasikan memang kota Batavia itu sejarahnya seperti apa. Baik, untuk lebih jelas lagi kita akan melihat bentangan stasiun MRT kota yang dari arah sini nih. Ini ujungnya dari Glodok tadi di sini. Kemudian ke kanan ini ada Jalan Pinangsia ya, ini sisi timur. Kemudian di barat ada Jalan Glodok Pancoran yang saat ini kendaraan diarahkan ke sana untuk rekayasa lalu lintas. Kemudian lagi stasiunnya sendiri berada di bawah di arah di pintu besar selatan ini lebih ke arah sisi barat. Ini tadi stasiun yang panjangnya 400-an meter, kemudian lebarnya 20 meter, di bawahnya ada tunnel ya kalau kita lihat. Nah, tunnel paling bawah itu nanti namanya biasanya base lab ataupun lantai dasar yang ada terowongan. Kemudian di atas terowongan akan ada concourse lab di mana para penumpang akan naik ke sana lalu turun lagi ke tunnel atau naik lagi ke atas. Ini modelnya ya kalau kita lihat pintu atau entrance yang akan masuk ke area stasiun MRT kota nantinya. Nah, stasiun KAI Beos, KRL Beos ini ada di sini, kemudian nanti turun ke bawah, lalu baru bisa masuk ke area stasiun MRT kota. Belum tahu nih kalau misalnya hujan atau bagaimana, apakah perlu sedikit shelter ataupun atap ya agar tentunya membuat para penumpang menjadi nyaman. Kita akan coba lihat lebih detail dari gambar ini, nanti akan menuju ke arah stasiun MRT kota, agak sedikit berbelok ke arah kanan atau sisi barat. Dan di sini akan ketemu dengan area mungkin concourse ya, tempat di mana ada mungkin commercial area yang jualan, lalu ada mungkin ticketing machine ya, biasanya seperti itu. Dan setelah tapping baru akan bisa turun ke bawah ya, atau mungkin ada commercial area lagi baru bisa turun ke lower concourse yang ada di sini nih. Nah, di sini biasanya base lab-nya atau paling dasar keretanya ada di jalur ini nih. Nah, ada peron ya. Sementara baru sampai di sini, jadi belum diteruskan untuk fase 2B. 2B sendiri ini akan meneruskan lagi dari sini ke arah Ancol. Namun prioritas utama targetnya adalah di tahun 2029 ataupun mungkin 2028 akhir ini sudah selesai karena progresnya sendiri sudah hampir 50% ya kalau kita lihat. Kemudian lagi entrance-nya bukan cuma dari MRT kota tadi, Jakarta Kota Beos, ada beberapa titik sebenarnya untuk bisa masuk ke area stasiun MRT kota. Memang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan saat ini lebih banyak penggalian karena dinding kotaknya sudah selesai. Kemudian pada saat penggalian-penggalian di sini banyak sekali yang ditemukan barang-barang yang bersejarah, makanya ini juga nanti akan dipajang di stasiun MRT kota ini karena menjelang dari arah stasiun Beos turun ke area stasiun MRT kota akan ada seperti mungkin galeri di mana atau museum kecil lah kali ya untuk memajang barang-barang seperti ini, temuan-temuan, yaitu misalnya pipa-pipa air zaman dahulu, kemudian juga ada benda-benda bersejarah lainnya. Dan memang proses penggalian di sini banyak sekali ketemu dengan hal-hal yang bersejarah. Salah satunya lagi adalah rel tram ya. Rel tram sendiri berada di kedalaman 120 meter pada saat penggalian. Kemudian ada batu-batu andesit ya di sini di kedalaman 1 meter ketemunya. Lalu di kedalaman hampir 140 meter atau mungkin 1,5 meter ke bawah ini ada pavement, jadi kayak mungkin trotoar atau apa kali ya. Nah, lalu hampir di 200 meter ini akan ketemu pipa terakota, nih pipa seperti ini. Tadi juga ketemu pipa air ya. Pipa zaman Belanda nih sebenarnya.
Baik, kita akan melihat di sisi atas ya. Di sini kalau kita naik Transjakarta, kawasan kota tua semakin ramai. Hanya saja mungkin yang perlu lagi sama kayak di duku atas yang kita lihat adalah para pedagang di sini mungkin bisa ditempatkan di satu lokasi khusus sehingga tidak di mana-mana lah di area-area bersejarah ya. Dengan begitu maka akan mudah dikontrol, mudah dibersihkan, dan Jakarta menjadi lebih tertata. Area yang ada di depan dari stasiun Beos ya untuk entrance tadi ini masih belum ada pekerjaan yang signifikan. Ini tadinya bekas dari halte Transjakarta Jakarta Kota. Nah, halte tersebut itu ada pintu masuknya di sana yang di dekat stasiun KAI Beos, dan ada juga yang di seberang sini ya, tapi lewat bawah. Jadi ini yang melingkar ini adalah menuju ke halte tadinya ya. Nah, dengan begitu maka nanti proses berikutnya yang di sini nampaknya adalah membongkar, pasti ya, dibongkar nih yang melingkar ini, kemudian membentuk seperti tadi modelnya. Klasik memang, ada tanah tangga ke bawah, lalu ada entrance yang akan melewati bagian bawah persimpangan ini nih menuju ke arah stasiun MRT Kota yang ada di depan kita. Baik, kita akan melihat dari arah sebaliknya. Di sini memang area ini full ditutup semua dan dijaga oleh petugas karena untuk memudahkan dari para pekerja yang ada di bagian dalam area konstruksi serta keamanan juga bagi masyarakat yang ada di sekitar sini yang melewatinya. Di tengah kita lihat ada rangka-rangka besi, yaitu ditopang tadi oleh besi panjang ke bawah, namanya king post. Kemudian rangka-rangka ini nanti mungkin akan dihilangkan ya, karena ini bersifat sementara saja, mengingat area ini akan full menjadi stasiun nantinya, mirip lah dengan stasiun BNI Duku Atas, kan tidak ada begini ya di atasnya. Setelah selesai semuanya akan dirapikan ya menjadi stasiun yang cukup bagus. Alat-alat berat yang kita lihat di sini selain dump truck ya, di situ ada ekskavator yang ada clamshell-nya, jadi mengeruk tanah kemudian dinaikkan ke atas langsung di loading ke truknya membawa keluar. Memang prosesnya masih menggali sampai di lantai, kalau tidak salah di upper dan lower ya, upper concourse dan juga lower concourse. Lower itu mungkin sudah sampai ke arah tadi peron yang ada. Nanti setelah selesai semua, hal yang menarik berikutnya yang akan kita pantau adalah pengeboran dari area ini menjadi tunnel ya. Oh, bukan di sini sih, di ujungnya sana dekat Glodok, ke arah Glodoknya sendiri. Karena tidak jauh dari stasiun MRT Kota ini sebenarnya ada satu stasiun, yaitu stasiun Glodok. Mungkin sekitar 200 meter dari sini ya. Nah, ujung terowongan nanti akan ada di bawah sini nih. Ini ada satu crane, kemudian kita lihat juga ada hydraulic. Biasanya untuk buat di wall atau diafragma wall tuh ada namanya hydraulic grab. Jadi kayak clamshell juga kayak kerukan yang mencengkram gitu, cuman berada di lokasi tertentu saja ya kerjaannya. Nah, di bawah sini nanti akan ada terowongan dua ya, southbound dan juga terowongan yang northbound, utara selatan dan juga selatan ke utara, untuk dua jalur kereta MRT Jakarta yang akan melewatinya. Kalau kita pantau dari YouTube-nya MRT Jakarta, kurang lebih seperti ini pekerjaan yang ada ya. Wah, ini yang namanya hydraulic grab. Jadi fungsinya untuk mengeruk tanah yang ada di pinggir, nanti diisi dengan cor-coran yang sudah dikasih besi, fabrikasi besi ataupun anyaman besi untuk menjadi dinding stasiun yang akan dipakai menjadi dinding utama ya. Jadi memang dibuat sekuat mungkin sehingga kokoh. Ditambah lagi area ini memang tantangannya adalah cukup sempit ya lokasinya dibandingkan mungkin Jalan Sudirman ataupun di sekitar area lainnya. Namun para pekerja tetap semangat ya, mereka sudah punya pengalaman. Kita juga dengar ada perusahaan Jerman, Bauer di sini ikut dalam proses konstruksi, dan penemuan-penemuan benda bersejarah itu diperlakukan dengan sangat hati-hati ya. Lalu bornya sama yang digunakan dengan yang di Glodok tentunya, karena bornya kalau nggak salah cuma ada dua, TBM 1 dan TBM 2. Kurang lebih bentuknya seperti ini, bulat. Di depannya ada pisau yang berfungsi untuk memotong tanah
ya berputar seperti itu, kemudian akan membentuk sebuah terowongan tanah ya. Lalu tanah-tanah yang sudah digali itu akan dikeluarkan melalui saluran tertentu, kemudian dimasukkan ke truk, dibawa keluar. Nah, lubang tanah yang sudah terbentuk secara horizontal itu akan dipasang beton-beton melingkar seperti ini ya, dan disusun-susun, belum melingkar sempurna tapi sudah melengkung-lengkung ya, sehingga membentuk sebuah terowongan beton yang sangat kuat. Untuk jalur ya, di sini yang sudah berjalan ada yang merah sini adalah dari arah Lebak Bulus sampai ke arah Bundaran HI. Ini fase 1 sudah selesai dan sudah operasi. Kemudian yang sedang kita lihat-lihat ini adalah dari arah Bundaran HI sampai ke arah kota yang anggarannya 25,3 triliun. Kemudian lagi ada 7 stasiun. Semua stasiun berada di bawah tanah, termasuk yang Tamrin sendiri nanti akan ada akan ada lintasan MRT barat ke arah timur yang berada di lantai paling bawah lagi. Jadi ada tunnel di bawah tunnel, terowongan di bawah terowongan. Kemudian Monas ini pekerjaannya sampai ke Harmoni sudah jauh lebih banyak progresnya dibandingkan yang lain, namun targetnya masih di 2027. Nah, memang banyak sekali sahabat-sahabat On Road Indonesia, netizen mengharapkan kalau bisa Monas, Harmoni duluan selesai, buka aja sampai ke Monas ya. Namun memang tidak begitu cara kerjanya. Yang biru-biru ini adalah kawasan Transit Oriented Development ya, seperti BCA, ASEAN dan lainnya. Ini dikarenakan di kawasan ini stasiun-stasiun itu terintegrasi dengan kawasan-kawasan komersial, perkantoran, dan area hunian. Seperti itu, sehingga memudahkan para pengguna kereta mobilitas. Baik, ini ada jalur biru, ini adalah MRT Jakarta fase 4 dari arah Fatmawati sampai ke Rambutan. Ya, sebenarnya sampai, kalau kita lihat rencana lain itu sampai ke arah Taman Mini, di situ akan bertemu dengan LRT Jabodebek. Jadi Jakarta ini benar-benar berubah, memiliki moda transportasi baru. Memang modernisasi untuk infrastruktur transportasi itu perlu sekali dilakukan, karena yang kita perhatikan KRL dari waktu ke waktu itu makin lama memang makin banyak, penuh, keretanya kurang dan lainnya. Perlu alternatif lain, bukan cuma alternatif, mungkin moda lain yang bisa menjadi andalan masyarakat. Barusan ke arah kiri, ini jalur hijau, ini tadi yang MRT fase 3 ya, dari arah Balaraja sampai ke arah Cikarang. Namun yang akan dikerjakan terlebih dahulu mungkin dari arah Kembangan sampai ke arah ujung Menteng. Kurang lebih 30-an kilometer ya, dan bertemu tadi di Tamrin dengan jalur utara selatan. Sebenarnya bukan cuma Cikarang ya, kalau kita perhatikan lagi di media-media, kemudian di di YouTube channel siapapun itu, banyak yang mengharapkan sampai ke arah Karawang, karena memang kawasan industri Indonesia yang khususnya Jakarta ini berkembang ke arah timur. Baik, kita akan pantau berikutnya di bulan depan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.